Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah ngebahas sampai dengan pasal 39B. Pada video ini kita bakal nerusin dari pasal 40 sampai dengan selesai. Nah, pada video kali ini memang isi pasalnya ini cukup panjang ya, jadi kita coba untuk meringkas aja gitu ya, bagaimana bisa kita cepat bahas, dan memang ini tujuannya untuk teman-teman yang sedang akan menjalankan ujian untuk SKB di bidang konservasi atau di bagian lingkungan hidup. Jadi coba untuk ringkas ya, kita coba percepat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pasal 40 ayat 1, orang perseorangan yang melakukan kegiatan poin A sampai poin E ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 11 tahun, dan dipidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 7. Kemudian ayat keduanya, orang perseorangan yang melakukan kegiatan dari poin A hingga poin C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 9 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 6. Ayat ketiga, korporasi yang melakukan kegiatan poin A hingga poin E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling banyak 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 8. Ayat keempat, korporasi yang melakukan kegiatan A, menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli di kawasan suaka alam seperti dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf F. B, mengambil dan atau memindahkan benda apapun, baik hidup maupun mati, yang secara alami berada di dalam kawasan suaka alam, kecuali kegiatan pembinaan habitat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf G, dan atau C, memasukkan jenis tumbuhan dan atau satwa yang tidak asli ke dalam kawasan suaka alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf H, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 8. Kemudian yang dirubah lagi ada di pasal 40A. Ayat satunya, orang perseorangan yang melakukan kegiatannya apa aja dari poin A hingga poin H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 7. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan A hingga poin C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6. Orang perseorangan yang melakukan kegiatan poin A dan poin B dipidana dengan pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 4. Nah, ini korporasi yang melakukan kegiatan A hingga poin H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 8. Nah, ini ayat kelima, korporasi yang melakukan tindakan poin A hingga poin C dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 8. Korporasi yang melakukan kegiatan pada poin A dan poin B dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6. Kemudian pasal 40B, orang perseorangan yang melakukan kegiatan A hingga poin E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 6. Nah, dan seterusnya seperti bisa
teman-teman baca semua pada lembar undang-undang ini ya, di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya ada pasal 40C. Dalam hal tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dilakukan oleh, untuk dan atau atas nama suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 dan ayat 4, pasal 40A ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan pasal 40B ayat 3 dan ayat 4, pertanggungjawaban atas tindak pidananya dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan atau pemilik manfaat korporasi. Kedua, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, pasal 40A, pasal 40B dapat ditambah sepertiga jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Ayat ketiga, selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 3, ayat 4, pasal 40A ayat 4, pasal 5. Pasal 40A ayat 4, 5, dan 6, pasal 40B ayat 3 dan ayat 4, korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa poin A hingga poin K. Ayat keempat, pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf G, I, dan huruf J dijatuhkan paling lama 2 tahun. Ayat 5, dalam hal korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A sampai dengan huruf E, kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi. Kemudian pasal 41, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap sah dan berlaku. Pasal 43A ayat 1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat kedua, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pasal 33 dan pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43B, peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal kedua, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya undang-undang ini bisa teman-teman lihat di internet dan bisa teman-teman baca secara lengkap undang-undangnya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.